supaya kelincinya untuk anak Indonesia? Enggak, ibu sudah taruh di sini, lihat. Ternyata aku lupa. Thank you. Ayo sayang yuk. Sama-sama. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu, saya Dewi. Asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan di video kali ini teman-teman, saya mau sedikit cerita. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu ya, saya itu telepon ke toko Asian Market di sini. Kebetulan yang punya itu adalah teman saya, orang Filipina. Saya waktu itu tanya punya Indomie goreng apa enggak gitu, karena kebetulan di provinsi di tempat saya tinggal ini yang jualan satu-satunya toko Asia itu cuma di tempatnya dia, dan yang jual Indomie goreng itu cuma di tempatnya dia saja. Dan musim dingin ya teman-teman, saya kok kepengen makan Indomie goreng gitu. Jadi saya telepon dia, punya Indomie atau enggak, dan dia bilang punya. Terus saya bilang nanti sore saya ambil ke toko gitu. Lalu sorenya saya ke sana dengan suami dan anak saya juga. Dan dia bilang sama saya, ternyata dia bilang gini, ada 3 orang mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sini di UHI, ada Universitas Jaime di Castellón ya. Dan saya kaget gitu, oh ya sejak kapan mereka datangnya, karena saya nggak tahu gitu. Mereka bilang, si teman saya ini bilang, Hersey bilang, sejak setelah summer, sekitar bulan September mereka datangnya. Dan dia bilang, tapi mereka sudah mau pulang, sepertinya mereka cuma 1 semester di sini. Kalau nggak salah mereka pulangnya Februari apa akhir Januari gitu. Oh iya, saya bilang gitu, lain kali kalau pas mereka datang ke toko kamu, kasih tahu telepon aku ya, saya bilang gitu, kasih nomor teleponku ke mereka, just in case, karena mahasiswa ya dari Indonesia gitu, dan ada saya di sini gitu, mana tahu ada sesuatu yang bisa saya bantu untuk mereka gitu. Dan kebetulan next day-nya, hari selanjutnya, ada satu di antara mereka, jadi mereka ini ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah yang perempuan ini next day-nya, hari berikutnya, dia belanja ke toko Asia itu. Terus dia, si Hersey kasih nomor telepon saya. Setelah Hersey teman saya ini kasih nomor telepon ke dia, ke anak mahasiswa ini tadi, next day-nya, hari berikutnya, dia WA saya. Kemudian saya dapat nomornya ibu dari toko Asia gitu ya. Terus saya bilang oh ya, dan saya juga bilang sayang banget saya baru tahu kalian ada di sini setelah kalian mau pulang, saya bilang gitu. Terus juga saya bilang kalau kalian ada waktu, karena udah minggu-minggu terakhir mereka di Spanyol ya, biasanya banyak kerjaan, banyak tugas kuliah. Jadi saya bilang kalau kalian ada free time, ayo kita ketemu walaupun sebentar, saya bilang gitu. Karena juga bertemu lama-lama juga saya takut juga ya teman-teman, karena ada coronavirus. Saya tidak tahu, mana tahu saya punya corona dan mereka akan kembali ke Indonesia. Jangan sampai mereka pulang ke Indonesia membawa corona, atau misalnya sebaliknya mereka ada corona dan menular ke saya gitu. Jadi harus sama-sama menjaga. Dan sebelum ketemu itu saya bilang sama mereka mau dimasakin apa gitu ya, karena mungkin mereka rindu masakan Indonesia, atau mungkin mereka pengen mencoba makanan Spanyol yang selama ini belum pernah mereka coba. Jadi saya tawarkan, kalian mau gulai atau mau pepes ikan, atau apalagi saya bilang ya, saya tawarin, atau mau bebek gitu. Terus saya bilang atau mau kelinci. Terus mereka bilang mau kelinci bu, karena mereka belum pernah coba makan kelinci di sini gitu. So tadi pagi saya belanja kelinci, saya buatin masak kelinci untuk mereka, dan saya bertemu dengan mereka tadi sebentar. Saya ajak mereka minum di apa namanya,
panaderia kita bilangnya di sini, seperti bakery gitu, tapi di luar ya, di teras gitu. Kita ngobrol sebentar dan aduh, mereka manis-manis banget. Ada 3 orang, yang satu dari Semarang, kemudian yang satu dari Jakarta, dan yang satu dari Lombok. Mereka ini sama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, di Jogja. Dan mereka ini sama-sama semester 5 semuanya dan tinggal di satu apartemen di Spanyol. Dan ya, saya senang sekali ada mahasiswa dari Yogyakarta ya, dari Indonesia di kota ini. Biasanya setiap semester itu selalu ada, dan rata-rata mereka itu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta biasanya. Dan beberapa di antara mereka itu selalu menghubungi saya kalau mereka sampai di Castellón, karena kebetulan karena saya juga hanya satu-satunya orang Indonesia di kota ya, di kota Castellón ini cuman saya sendiri. Jadi saya suka saja gitu, kalau bukan karena akhirnya ada teman gitu, tapi tidak tahu kenapa kalau ada mahasiswa yang datang ke sini itu saya senang sekali, apalagi masih muda-muda, semangat belajarnya masih tinggi gitu. Saya suka sekali melihat mereka, dan mudah-mudahan nanti ketika mereka kembali ke Indonesia, kembali ke kampusnya, itu membawa energi positif untuk teman-teman yang lain untuk bisa belajar, punya kesempatan belajar di tempat lain, di negara lain, berbagi ilmu dengan orang lain, dan sebagainya. So, tadi saya ketemu dengan mereka, saya suka sekali, dan saya bilang sama mereka, berikan nomor telepon saya untuk adik-adik kelas kalian, untuk adik angkatan ya, adik-adik angkatan, atau misal satu angkatan atau lettingan di atas kalian yang mungkin mereka akan datang ke belajar di provinsi ini. Kalau di provinsi lain itu saya tidak punya berjanji bahwa saya akan misalnya bertemu dengan mereka, atau misalnya bisa membantu kalau saat semisal ada kesulitan gitu ya, karena jarak yang jauh. Tetapi kalau insya Allah, kalau di kota ini, di Castellón, insya Allah akan saya bantu sebisa saya ya, karena saya suka ya teman-teman, ada anak-anak dengan semangat belajar yang tinggi gitu ya, ada keberanian untuk melalang buana ke negeri yang lain, ke benua yang lain. Itu saya suka sama mereka. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini, yang ingin anaknya atau misalnya justru teman-teman sendiri ingin kuliah ke luar negeri, dan kebetulan tempatnya adalah di Castellón, di tempat saya tinggal, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Mungkin tidak banyak, tapi barangkali ada bantuan kecil yang bisa saya berikan untuk teman-teman yang ingin datang ke sini. Dan kebetulan tadi juga mereka cerita susah cari rumah gitu. Saya juga cerita bahwa kita juga salah satu usaha kita adalah menyewakan apartemen-apartemen. Cuman permasalahannya kalau biasanya anak-anak UMB itu cuma 6 bulan di sini teman-teman, dan kita menyewakan apartemen itu tidak bulanan ya, kita tuh tahunan biasanya. Jadi agak susah kalau misalnya kesini untuk mencari penginapan atau apartemen yang cuman bulanan, itu agak susah. Kalau tahunan lebih gampang. But anyway teman-teman, hari ini saya senang sekali ketemu dengan 3 anak Indonesia yang cerdas, pinter-pinter gitu ya, kemudian humble, punya energi yang positif. Jadi tadi saya ketemu dengan mereka, dengan Matilde juga, kita minum, saya ajak mereka minum khas minuman di sini, di Regional Valenciana. Saya ajak minum horchata, kemudian saya masakin kelinci buat mereka. Cuman saya bilang mohon maaf banget ya, saya nggak bisa undang kalian ke rumah untuk makan bersama di rumah karena COVID, saya bilang gitu. Jadi cuman saya bungkusin aja kelincinya dan nasinya beserta sambal-sambalnya, saya bungkusin untuk mereka bawa pulang. Andai saja ada mahasiswa UMY yang menonton video saya, atau misalnya ada jajaran pengajar dari UMY, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kebetulan nonton video saya, atau staff yang bekerja di UMY, atau orang-orang yang bersinggungan dengan UMY, please feel free kalau ada mahasiswanya yang ingin berkunjung belajar ke Spanyol, khususnya di Castellón, di tempat saya tinggal, silakan mengontak saya. Andaikan ada yang bisa saya bantu, dengan senang hati akan saya bantu mahasiswa-mahasiswanya, karena kebetulan hanya saya sendiri sekali lagi, dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa yang
datang ke sini ya. Sebenarnya mereka tanpa orang Indonesia pun saya yakin mereka juga bisa belajar di sini dengan baik. But anyway, just in case kalau ada sesuatu yang mereka butuhkan, barangkali saya bisa bantu. So, demikian dulu teman-teman video saya hari ini. Saya bertemu dengan orang Indonesia, dengan anak-anak yang pintar, dengan mahasiswa yang pintar, generasi-generasi pintar dari Indonesia. Saya bangga dan saya suka sekali dengan mereka. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ya, walaupun hanya sebutir debu. Mudah-mudahan memberi motivasi dan juga inspirasi ya. Bukan saya yang memberi inspirasi, tapi anak-anak yang kuliah di sini yang memberi inspirasi. Teman, hari ini aku mau pergi beli kelinci tuh anak-anak Indonesia. Ayo. Ada Conejo. Sí. Vale, a ver, una cuánto kilo es. Sí, gracias. Al trocito, como para paella. Jadi mau beli apa? Ada bebek, Mas Jadi mau bebek enggak? enggak, es masakas. Ini yang saya beli tadi. Saya beli dua, satu untuk Matilde, satu untuk mahasiswa yang sedang ada di sini. Disingkirkan dulu. Terus saya beli kelinci, saya mau masak untuk mereka. Ini kelincinya teman-teman. Saya beli 2 kelinci dan saya udah minta dipotongin. Kelincinya. Dan juga saya beli bebek. Dan ini juga saya sudah minta dipotong bebeknya, tapi ini mau saya simpan untuk besok. Sekarang saya mau masak kelincinya.
Oke teman-teman, selesai. Mungkin saya nggak bakalan shoot mereka istipen karena saya baru pertama kali bertemu dengan mereka. Jadi saya beri mereka nasi uduk, kemudian kelinci, dan ini saya beri juga sambal kecap untuk mereka. Mudah-mudahan mereka suka. Dan juga saya mau kasih ini untuk mereka, untuk makanan penutup mereka ya, untuk camilan. Oke. Terima kasih Bu, aku suka. Sama-sama sayang. Pakai sendok apa mau pakai tangan? Pakai tangan. Mimi Lara mandi himola mabek dan dalam satana kalau teman-teman. Enak apa enggak? Ya, yang sekali Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu makan juga? Iya, aku mau makan juga. Ibu lupa ya kelincinya untuk anak Indonesia. Enggak, ibu sudah taruh di sini, lihat. Ternyata aku lupa. Matilde yang belum lihat ya kan? Nah, ini untuk Matilde, oke? Dah, selamat makan sayangku. Selamat makan Ibu. Teman-teman aku sama teman-teman Indonesia. Thank you. Ayo sayang yuk. Sama-sama. Why you say I'm lazy? I'm not lazy. Why you say me I'm lazy? I'm not lazy. Come on, lazy. I'm not lazy. Come on, go lazy. Go lazy, go. Go lazy, go. But I'm not lazy. You're lazy. I'm not lazy. Mana? Sakit sekali? Ya, sakit. Itu karena Matilde bilang lazy sama mamanya, itu makanya Allah marah, makanya Matilde jatuh. karena Allah nggak suka kalau anaknya bilang ibunya lazy. Itu makanya Matilde jatuh. So, sekian dulu video dari saya kali ini. Matur nuwun sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye bye.